Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai geometri insidensi ya. Jadi di sini lebih kepada bagaimana sih pembentukan geometri insidensi itu, seperti itu. Nah, di sini dikatakan untuk suatu geometri itu dibentuk berdasarkan aksioma yang berlaku. Misalnya untuk geometri Euclid kita punya aksioma-aksioma yang membangun geometri Euclid itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk geometri insidensi sendiri juga sama. Jadi geometri insidensi itu didasarkan pada aksioma insidensi, seperti itu. Nah, untuk yang kita tahu dalam matematika itu, jika kita ingin mencapai suatu pengertian yang sama terhadap suatu objek misalnya ya, atau suatu istilah lah, kita perlu mendefinisikan secara rinci objek atau istilah tersebut, seperti itu. Nah, dalam pendefinisian kita juga memerlukan objek atau istilah lain yang perlu juga didefinisikan, sehingga pendefinisian itu akan berlanjut secara terus menerus, seperti itu. Nah, untuk untuk mengatasi pendefinisian yang berlanjut secara terus menerus itu, kita perlu juga yang namanya unsur tak terdefinisi, seperti itu. Nah, pada materi sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai unsur-unsur yang tak terdefinisi, yaitu ada titik, ada garis, dan ada bidang. Jadi kita punya 3 unsur yang tak terdefinisi ya. Yang pertama yaitu titik, yang kedua adalah garis, biasa didefinisikan sebagai himpunan titik-titik ya. Terus ada juga himpunan titik-titik yang dinamakan bidang. Jadi kita punya 3, titik, garis, dan bidang. Itu adalah 3 unsur geometri yang tak terdefinisi atau yang tidak didefinisikan, seperti itu. Nah, pada geometri insidensi sendiri ya, ada aksioma ya, ada aksioma insidensi ya yang digunakan, yaitu ada 6 aksioma ya, ada 6 aksioma. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita sudah membahas mengenai aksioma di pertemuan sebelumnya, bahwa aksioma itu adalah sesuatu hal atau kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, seperti itu. Jadi aksioma itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk pembuktian teorema nantinya, seperti itu. Nah, di dalam geometri insidensi dikenal ada beberapa aksioma penyusun geometri insidensi itu. Ya, di sini ada 6 aksioma ya. Di sini yang pertama, garis adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 2 titik. Ya, itu yang dinamakan garis. Ini aksioma di dalam geometri insidensi. Yang kedua, 2 titik yang berlainan terkandung dalam tepat satu garis, atau satu dan tidak lebih dari satu garis ya. Nah, itu untuk teorema kedua. Sedangkan teorema ketiga yaitu bidang adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 3 titik yang tidak terkandung dalam satu garis. Jadi bidang itu terbentuk dari 3 titik, di mana 3 titik itu tidak berada dalam satu garis, seperti itu. Yang keempat itu ada 3 titik berlainan yang tak segaris terkandung dalam satu dan tidak lebih satu bidang, seperti itu. Nah, yang ketiga, apabila sebuah bidang memuat 2 titik berlainan dari sebuah garis, maka bidang itu akan memuat setiap titik pada garis tersebut, atau garis terkandung dalam bidang itu, atau garis terletak pada bidang itu. Dan yang terakhir yaitu apabila 2 bidang bersekutu pada sebuah titik, maka kedua bidang itu akan bersekutu pada titik kedua yang lainnya. Jadi ada titik lain di mana bidang tersebut juga bersekutu, seperti itu. Nah, jadi di sini
sebenarnya ada beberapa aksioma yang mungkin sudah pernah kita bahas. Salah satu contohnya yang pernah dibahas di kelompok oleh kelompok 1 kemarin ya. Ada beberapa aksioma di sini yang sedikit menyinggung aksioma atau teorema yang telah dibahas seperti itu. Tapi di sini kita fokus kepada aksioma-aksioma di geometri insidensi seperti itu. Nah, ini untuk aksioma untuk aksioma insidensinya atau aksioma insidensi pada geometri insidensi. Nah, sekarang ada beberapa teorema. Jadi ada beberapa teorema yang dapat kita buktikan menggunakan dapat kita buktikan menggunakan aksioma insidensi ini. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah salah satu penggunaan dari aksioma insidensi ini, yaitu untuk membuktikan beberapa teorema seperti itu. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu ada sebuah definisi di mana definisi itu mengatakan bahwa sebuah garis yang mengandung titik A dan titik B yang berbeda kita sebut sebagai garis AB atau ruas garis AB. Jadi kalau misalnya garis itu memuat titik A dan titik B, maka garis tersebut kita beri nama sebagai garis AB seperti itu. Itu definisi yang pertama. Nah, ada teorema 1.2. Di sini dikatakan bahwa apabila titik A tidak pada garis BC, jadi kalau kita punya garis, katakan ini garis B dan C ya, B dan C, maka titik A ini tidak berada pada garis BC, maka titik A, B, dan C berlainan. Jadi titik A, B, dan C itu berlainan atau tidak kolinier ya. Jadi A, B, dan C itu merupakan titik-titik yang berlainan atau kolinier. Itu bunyi teoremanya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, jadi untuk membuktikannya kita menggunakan kontradiksi ya, sebenarnya menggunakan kontradiksi, karena kalau di dalam matematika itu sistem pembuktiannya kan ada induksi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti ini kita gunakan kontradiksi. Jadi kita tidak bisa menggunakan induksi atau induksi matematis seperti itu. Nah, di sini menurut ketentuan B itu tidak sama dengan C ya. Apabila titik A tidak pada garis BC, jadi menurut ketentuan itu B tidak sama dengan C. Andaikan A dan B itu A sama dengan B, jadi kita anggap bahwa A itu sama dengan B ya. Oleh karena di sini dikatakan B itu, jadi kalau A sama dengan B itu maka B itu anggota dari BC ya, anggota dari BC. B pada garis BC. Jadi B itu terletak pada garis BC seperti itu. Maka jika kita mengandaikan A itu sama dengan B, maka A juga merupakan elemen dari BC. Seperti itu. Maka hal ini berlawanan dengan yang diketahui, sehingga perumpamaan A sama dengan B itu tidak benar, karena yang kita ketahui B dan C itu tidak sama dengan, maka A dan B itu tidak benar. Maka haruslah apa? Kebalikannya, A tidak sama dengan B. Begitu pula dengan cara yang sama kita bisa buktikan bahwa A itu tidak sama dengan C. Jadi A, B dan C itu berlainan. Jadi tidak sama seperti itu, atau bisa dikatakan tidak kolinier seperti itu. Nah, untuk membuktikan titik A, B, dan C tak segaris ya, kita andaikan A, B, dan C segaris, kemudian kita tunjukkan adanya kontradiksi. Jadi kalau untuk menunjukkan bahwa dia tidak segaris, maka kita andaikannya adalah andaikan bahwa mereka adalah segaris seperti itu. Andaikan titik A, B, dan C segaris ya, segaris, maka ada garis G yang memuat A, B, dan C. Jadi kalau misalnya dia segaris, kalau seandainya dia segaris, misalnya kan ini garis nih, ini garis G, katakan garis G. Jadi kalau dia segaris, titik A, B, dan C itu termuat di garis G ini. Katakan di sini A, di sini B, di sini C gitu ya.
Nah, itu terletak di garis G seperti itu. Oleh karena G memuat B dan C ya, dan B tidak sama dengan C, maka G itu sama dengan BC. Ya, jadi di sini perhatikan, karena G itu memuat B dan C, ingat ya, memuat B dan C, dan B itu tidak sama dengan C, maka G itu sama dengan BC. Ya, karena kan tadi B itu tidak sama dengan C, tapi dia juga memuat BC. Kembali lagi ke definisi ini. Jadi sebuah garis itu jika mengandung A dan B yang berbeda, maka garis itu dikatakan sebagai AB, seperti itu. Jadi A itu anggota dari BC ya. Jadi A itu merupakan elemen dari BC. Nah, hal ini berlawanan dengan yang diketahui bahwa A tidak pada garis BC. Jadi A itu tidak pada garis BC. Seperti itu. Jadi A bukan dalam BC. Nah, sehingga perumpamaan bahwa A, B, dan C segaris itu mengakibatkan kontradiksi. Ini berarti A, B, dan C tidak segaris atau tidak kolinier, seperti itu. Jadi itu adalah contoh pembuktian dengan cara kita mencari kontradiksinya, seperti itu. Oke. Itu untuk yang teorema 1.2. Kita lanjut sekarang ke teorema 1.3. Nah, di 1.3 ini ya, sebuah garis ya, ada sebuah garis dan sebuah titik yang tidak pada garis itu termuat dalam tepat satu bidang. Ini mana nih? Jadi sebuah garis dan sebuah titik yang tidak pada garis itu. Jadi ada garis nih, ada garis, terus ada titik. Titik ini tidak berada pada garis ini. Katakan ini garis G, ini titik A. Titik A ini tidak berada pada garis G, atau A itu bukan elemen dari G, seperti itu. Ya, itu maksudnya. Maksud dari teorema ini. Yang tidak pada garis itu termuat dalam tepat satu bidang. Artinya dia itu berada di bidang yang sama. Katakan saya punya bidang alfa. Ini adalah bidang alfa, di mana garis G itu berada di bidang alfa, dan titik ini juga, titik A juga berada di bidang alfa. Seperti itu menurut teorema 1.3 ini, ya. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Yang pertama adalah kita andaikan A itu titik, ya. Andaikan A titik dan G itu garis, dengan A itu bukan elemen dari G, ya. Jadi A itu tidak berada pada G atau di luar G, atau tidak berada pada garis, ya. Menurut aksioma 1.1, aksioma 1.1 itu yang ini, ya. Garis adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 2 titik, ya. Itu untuk teorema 1.1. Ada 2 titik berlainan pada G. Jadi di G itu ada 2 buah titik, ya, yang berlainan. Misalkan titik tersebut adalah B dan C. Jadi kalau ini G, ya, ini di sini ada titik A di luar G, di sini ada 2 buah titik, katakan B dan C, maksudnya seperti itu. Sehingga G itu sama dengan BC sesuai definisi, ya. Jadi A itu bukan elemen dari BC, ya. Clear sampai di sini. Nah, sedangkan menurut teorema 1.2, A, B, dan C berlainan dan tak segaris, ya. Teorema 1.2 mengatakan di sini teorema 1.2, A, ya, A, B, dan C berlainan dan tidak kolinier, ya. Di sini dikatakan tidak segaris. Nah, di sini oh ya betul. Di sini
Sedangkan menurut aksioma 1.4 ya, tadi kan kita pakainya aksioma 1.1, di sini teorema 1.2 yang ini ya. Setelah itu kita gunakan aksioma 1.4. Aksioma 1.4 itu yang ini. 3 titik berlainan yang tak segaris terkandung dalam satu dan tidak lebih dari satu bidang. Jadi itu ada ya, ada pernyataannya di dalam aksioma seperti itu ya. Nah, bahwa dikatakan di sini titik A, B, dan C termuat dalam satu bidang. Katakanlah bidang tersebut adalah bidang V atau bidang alfa atau bidang gamma dan lain sebagainya. Oleh karena B anggota V, C anggota V, maka menurut aksioma, nih kita kembali lagi ke aksioma 1.5. Nih 1.5, apabila sebuah bidang memuat dua titik berlainan dari sebuah garis, maka bidang itu akan memuat setiap titik pada garis tersebut. Jadi garis terkandung dalam bidang itu atau garis terletak pada bidang itu. Jadi kalau misalnya sebuah bidang itu mengandung dua buah titik ya, berlainan dari sebuah garis, maka garis itu terkandung di dalam bidang itu atau garis itu terletak pada bidang tersebut, seperti itu. Maka BC ya, BC itu sama dengan G. Nah, maka di sini G itu subset atau bagian dari bidang itu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini V, ini G. Nah, G ini subset atau bagian dari bidang ini. Ya, berarti bidang V itu memuat G, memuat garis G. Ya. Sekarang kita andaikan ada bidang lain. Katakan itu adalah bidang V aksen. Ya, V aksen yang memuat garis G. Ya, dan titik A. Ini ada garis G dan titik A di sini. Jadi V aksen itu memuat pula B dan C. Karena apa? Karena G itu kan tadi sama dengan B dan C kan. Nah, ini berarti V aksen memuat A, B, dan C. Menurut aksioma 1.4, aksioma 1.4 yang ini, titik A dan B termuat dalam satu bidang ya. Jadi menurut aksioma 1.4, V aksen itu akan sama dengan V. Seperti itu. Jadi V itu satu-satunya bidang yang memuat G dan A. Karena jika ada bidang lain yang memuat A, B, dan C, bidang tersebut akan sama dengan bidang V. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada bidang lain yang memuat sama dengan bidang V, maka bisa dikatakan bidang lain itu adalah bidang V juga. Seperti itu. Maka di sini teorema ini terbukti. Jadi sebuah garis dan sebuah titik yang tidak pada garis itu termuat tepat pada satu bidang. Jadi tidak akan ada di bidang yang lain, seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi untuk teorema 1.2 dan 1.3. Nah, sebenarnya ada teorema 1.1 sebelum teorema 1.2 dan teorema 1.3. Nah, di sini sebagai latihan ya, sebagai latihan kalian, nanti saya minta buktikan untuk teorema 1.1. Teorema 1.1 itu berbunyi adalah dua garis yang berbeda bersekutu paling banyak pada satu titik. Nah, ini dia. Jadi ini saya harap bisa dibuktikan sebagai bentuk latihan individu kalian semua nanti ya. Nanti dikumpulkan ya via Google Classroom. Nanti saya akan buatkan Google Classroom-nya, jadi bisa dikumpulkan di situ. Nah, itu untuk pembahasan teorema 1.2, 1.3. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan untuk teorema-teorema selanjutnya yang terkait pada aksioma-aksioma geometri insidensi, seperti itu. Baik, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.